Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai istinbat hukum terhadap jual beli online. Dalam Islam dijelaskan bahwasanya jual beli itu hukumnya boleh pada dasarnya, sebagaimana firman Allah, wa ahallallahul bai'ah wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada umumnya, biasanya transaksi jual beli dilakukan dalam satu tempat di mana pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Kemudian di situ terdapat barang yang menjadi objek jual beli tersebut. Kemudian terdapat akad sehingga di situ terjadi perpindahan kepemilikan dari pihak penjual ke pembeli. Nah, dalam era sekarang ini, dalam kemajuan teknologi dan informasi sesuai dengan perkembangan zaman, jual beli tidak hanya dilakukan dalam bentuk offline, tetapi ada juga dengan sistem online. Nah, sistem online ini memanfaatkan jaringan data internet. Sama halnya dengan jual beli offline, di situ ada juga pihak penjual dan pembeli. Kemudian juga ada barang yang diperjualbelikan dan ada akad. Nah, perbedaannya yaitu kalau pada online itu penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dalam satu tempat, kemudian barang juga tidak dihadirkan di hadapan penjual dan pembeli sehingga keberadaannya seperti tidak jelas begitu. Kemudian untuk akadnya juga tidak dilakukan secara langsung, berhadap-hadapan diucapkan secara langsung oleh pihak penjual dan pembeli. Nah, lalu bagaimana hukum terhadap jual beli online ini, apakah boleh atau tidak? Nah, jual beli online ini sama halnya dengan jual beli salam, di mana hukumnya diperdebatkan. Secara dohir, secara kasat mata, transaksi jual beli salam dan online ini dinilai menyalahi aturan dari syariat pensyariatan dari transaksi jual beli, karena di situ keberadaan barangnya tidak jelas gitu. Karena di situ pihak penjual dan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan menjadi objek dari suatu transaksi ini. Nah, hukumnya akan menjadi boleh apabila barang tersebut dirinci bagaimana ciri-cirinya, karakteristiknya, dan segala sesuatu keadaan tentang benda tersebut, sehingga tidak ada dusta antara penjual dan pembeli. Semuanya dilakukan secara jujur dan diusahakan gambar dari barang yang diperjualbelikan melalui online ini diambil secara real atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak ada yang disembunyikan. Karena apabila ada yang disembunyikan, maka hukumnya akan menjadi haram atau tidak diperbolehkan secara Islam. Nah, istinbat hukum dari jual beli online ini berdasarkan ihtisan, di mana memilih jalan terbaik untuk diikuti hukumnya begitu. Tadi menyinggung tentang jual beli salam. Nah, jual beli online mirip dengan jual beli salam. Jual beli salam ini sudah menjadi urf atau kebiasaan dari sejak zaman Rasulullah, di mana pada suatu hadis dijelaskan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fi simari sanah wasanataini faqala man aslafa fit tamrin falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Artinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah,
Sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu 2 tahun dan 3 tahun, maka beliau bersabda, barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui oleh kedua belah pihak, dan dalam timbangan yang telah diketahui serta tempo yang telah diketahui oleh kedua belah pihak pula. Muttafaqun alaih. Nah, hadis ini sahih. Jadi berdasarkan hadis tersebut dijelaskan bahwasanya jual beli salam itu diperbolehkan hukumnya, karena di situ Rasulullah tidak melarang penduduk Madinah untuk menghentikan transaksinya pada saat itu. Jadi hukumnya adalah halal. Nah, sebagaimana juga dengan jual beli online, maka dengan ini hukumnya jual beli online adalah diperbolehkan berdasarkan metode istinbat hukum ihtisan juga. Jual beli online ini juga dinilai mempermudah transaksi jarak jauh karena tidak perlu bertemu antara penjual dan juga pembeli. Nah, perdebatan mengenai metode istinbat hukum ihtisan ini, beberapa ada yang menyetujui, ada yang juga tidak. Nah, ulama Hanafiyah, Maliki dan Hambali sepakat bahwa ihtisan dapat dijadikan sebagai metode istinbat hukum, sedangkan Syafi'iyah sedikit melarang penggunaan metode istinbat hukum secara ihtisan ini. Nah, akan tetapi selama itu tidak mengandung goror, maisir, dan riba, hukumnya adalah boleh dilakukan. Jadi diusahakan untuk jual beli online ini dilakukan secara real, jujur, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, agar hukum secara Islam transaksi tersebut menjadi sah. Sekian dari penjelasan ini mengenai istinbat hukum jual beli online. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.